Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, teruslah belajar dan tetaplah bersemangat untuk cita-cita kalian demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita dalam media pembelajaran Matematika SMP Islam Al-Arif kelas 7 semester 2 tentang segitiga oleh saya Ibu Sri Wulandari. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, meliputi persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Adapun materi pokoknya yaitu segi empat dan segitiga. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah segitiga. Nah, segitiga banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pizza. Nah, pada potongan pizza, jika kalian amati, ini merupakan bentuk segitiga. Kemudian ada lagi rak hanger. Nah, kaki rak hanger ini juga contoh atau bentuk segitiga. Kemudian ada jam dinding. Sisi permukaan jam dinding ini juga membentuk segitiga. Dan masih banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bangun datar segitiga. Nah, apakah kalian tahu apa itu segitiga? Nah, segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi, A, B, dan C yang saling bertemu dan memiliki tiga titik sudut. Nah, bisa kalian amati titik sudut pertama, titik sudut kedua, dan titik sudut ketiga. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis segitiga. Yang pertama ada segitiga berdasarkan sisinya. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang. Nah, untuk segitiga sama kaki, ini panjang kedua kakinya atau panjang kedua sisinya itu sama. Kemudian untuk segitiga sama sisi, ketiga sisinya panjangnya sama. Dan untuk segitiga sembarang, ini panjang ketiga sisinya itu berbeda-beda. Selanjutnya kita akan bahas tentang segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku, yang kedua ada segitiga tumpul, dan selanjutnya ada segitiga lancip. Nah, untuk segitiga siku-siku, ini merupakan segitiga yang salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku, yang mana besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, yang mana sudut tumpul adalah besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan segitiga lancip, ini semua sudutnya adalah sudut lancip, yang mana sudut lancip adalah besarnya yaitu antara 0 dan 90 derajat. Nah, meskipun keenam bentuk segitiga di atas ini berbeda-beda, namun semua jumlah sudutnya sama, yaitu 180 derajat. Nah, coba kalian perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Diketahui sudut A sama dengan 25 derajat, sudut B sama dengan 70 derajat. Ditanya, berapa besar sudut C? Nah, pada segitiga ABC berlaku jumlah ketiga sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga 25 derajat ditambah 70 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka 95 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 95. Kenapa 180 derajat dikurang 95? Nah, karena kita akan mencari sudut C, maka 95 derajat ini yang di ruas kiri ini harus kita pindah ke ruas kanan. Sehingga jika dia positif, maka jika pindah ke ruas kanan akan mengubah tanda operasinya menjadi operasi pengurangan. Sehingga 180 derajat dikurang 95 derajat itu menghasilkan 85 derajat. Maka diperoleh besar sudut C adalah 85 derajat. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga PQR di samping. Tentukan nilai X dan besar masing-masing sudut P, sudut Q, dan sudut R. Kita ke pembahasannya.
Nah, pada segitiga PQR berlaku, ketiga sudutnya jika dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Maka sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sehingga ruas kiri kita jumlahkan, diperoleh 9x derajat, ruas kanannya tetap 180 derajat. Nah, maka X derajat sama dengan 180 derajat dibagi 9. Kenapa dibagi 9? Karena 9x derajat ini artinya ini berbentuk perkalian titik antara 9 dikali X derajat, sehingga 9 kita pindah ruas, perkalian pindah ruas menjadi bentuk pembagian, sehingga X derajat sama dengan 20 derajat. Maka nilai X adalah 20 derajat. Nah, selanjutnya sudut P sama dengan X derajat, sehingga sudut P sama dengan 20 derajat. Kemudian sudut Q sama dengan 3X derajat. Karena X derajat sudah diketahui nilainya, maka kita substitusi atau nama lainnya yaitu mengganti X derajat dengan nilai yang ada. Maka sama dengan 3 dikali 20 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut R sama dengan 5X derajat. Maka sama dengan 5 dikali 20 derajat sama dengan 100 derajat. Jadi diperoleh sudut P, sudut Q, dan sudut R berturut-turut adalah 20 derajat, 60 derajat, dan 100 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mencari keliling segitiga. Nah, panjang tiap sisinya adalah sisi A, sisi B, dan C. Nah, maka kelilingnya adalah K. Keliling kita simbolkan dengan K. Karena keliling itu pengertiannya adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Nah, artinya jika segitiga berarti ketiga sisinya kita jumlahkan, maka K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, diketahui sisi A 5 cm, sisi B 4 cm, sisi C 6 cm, maka kelilingnya adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C, sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 15 cm. Maka diperoleh kelilingnya adalah 15 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga. Nah, bisa kalian amati ini merupakan gambar segi 4 atau nama lainnya yaitu persegi panjang. Ini ada sisi A, kemudian ini sisi T. Nah, dengan catatan A adalah alas dan T adalah tinggi. Nah, luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. Maka, cara mencari luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena luas segitiga itu setengah dari luas persegi panjang. Maka, rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, hitunglah luas dari segitiga berikut. Ada 2 bangun segitiga yang berbeda ukurannya. Nah, kita ke pembahasan. Yang pertama, ada segitiga dengan alas 10 cm, tinggi 4 cm. Kemudian kita tulis luasnya, itu rumusnya ada alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 10 cm dikali 4 cm dibagi 2. Sama dengan 40 cm persegi dibagi 2 sama dengan 20 cm persegi. Nah, maka luasnya yaitu 20 cm persegi. Kemudian yang B ada segitiga dengan ukuran alas 4 cm, tingginya 8 cm, luas segitiga rumusnya alas dikali tinggi bagi 2 sama dengan 4 cm dikali 8 cm dibagi 2 sama dengan 32 cm persegi dibagi 2 sama dengan 16 cm persegi. Maka luasnya adalah 16 cm persegi. Nah, untuk tugas silahkan kalian kerjakan kuis yang telah disediakan. Untuk link kuisnya sudah Ibu cantumkan dalam deskripsi di bawah ini. Selamat mengerjakan, terima kasih, semoga bermanfaat dalam belajar mandirinya dan ujiannya. Tetaplah bersemangat, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.